Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Dalam podcast kali ini saya akan membahas satu fenomena yang sedang sangat hot, yang sedang sangat menarik beberapa hari terakhir, yaitu fenomena yang terjadi di Amerika Serikat, di mana di Amerika kalau Anda membaca pemberitaan media-media investasi, ekonomi, saham, dan lain-lain, fokus pembahasan ada di satu saham, yaitu saham yang perusahaannya sudah hampir tutup, yang bernama GameStop, yang harga sahamnya tahun ini aja dalam 28 hari pertama di bulan Januari ini aja sudah naik dari $17 per lembar saham jadi $347 per lembar saham di penutupan tadi malam. Jadi ini fenomena yang luar biasa yang menarik perhatian banyak orang, di mana program kalau di Indonesia kan namanya Yuk Goreng Saham. Saya nggak tahu di Amerika namanya apa, program goreng menggoreng saham busuk ini terus merajalela, dan euforia stock market 2.0 di mana harga saham udah nggak ada hubungannya, di mana pergerakan bandar sudah nggak ada lagi hubungannya dengan ekonomi-ekonomian, itu terus euforia, di mana investor retail pun sudah sadar bahwa ini bukan lagi masanya ekonomi, masanya kinerja perusahaan untuk yang mempengaruhi harga saham, tapi euforia dan pom-pom. Juga satu fenomena menarik lainnya yang menarik dibahas adalah di sini adalah maraknya pemberitaan, di mana ini adalah bukti bahwa investor retail itu kalau dia bersatu menyatukan uangnya bisa mengalahkan bandar. Bahkan beberapa headline di Amerika mengatakan ini adalah persatuan investor retail di grup dan yang berhasil mengalahkan Wall Street investor, kayak gitu, retail investor yang mengalahkan Wall Street investor. Seperti itu. Jadi itu yang akan saya bahas. Oke, mari ini gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi ini kita tahu ini perusahaannya, bagi Anda yang pernah ke Amerika mungkin pernah lihat ya, ini ya. GameStop ini sebenarnya ada toko-toko komputer yang toko mainan lah. Toko mainan jualan PlayStation dan lain-lain kayak gitu ya. Ya, toko biasa yang sudah berdiri lama, tapi yang buat fenomenal adalah harga sahamnya bergerak naik dari di awal Januari 2018 $17 per lembar saham, sekarang udah naik di penutupan tadi malam, kemarin malam dia naik 134%. Jadi di Amerika memang nggak ada penghalang terhadap kebebasan bandar. Jadi harga saham di sana, kalau di sini kan bandar cuma boleh naikin sampai 35%. Kalau di Amerika nggak ada penghalang, nggak ada auto reject atas, nggak ada auto reject bawah. Jadi harga sahamnya sudah dinaikkan sampai 134% di perdagangan kemarin, dan total sudah naik ya 1000% lebih dari 17, hampir 2000%. $17 per barel ya. Per lembar di perdagangan awal tahun, sekarang udah 347. Seperti itu. Dan yang menarik perhatian juga, yang membuat banyak investor retail menganggap ini adalah aksi investor retail, adalah pengakuan atau dua short sellers di Amerika, Andrew Leff dan Melvin Capital. Ini Melvin Capital adalah investment banking, Andrew Leff adalah trader, retail trader besar, itu mengaku kalah karena saham GameStop naik $1000. Dia minjem saham, dia short sell, dia menganggap ini kan perusahaan busuk, harga sahamnya harusnya jatuh, tapi harga sahamnya terus naik. Akhirnya dia mengaku kalah, akhirnya dia cut loss, istilah short sellingnya ditutup, dan dia rugi sangat besar, dia dan Melvin Capital. Tentunya ini hanya small player di Amerika yang ini, cuman ya karena dia terkenal jadi dia mengaku kalah. Jadi ini pun di blow up, di mana dua short seller kalah. Juga kenaikan saham ini juga dibahas oleh salah seorang komentator saham. Mungkin komentator saham ini cukup sedih, namanya Michael Pachter, di mana dia sudah meneliti perusahaan ini sejak tahun 2002 lalu, dan target dia di tahun 2021 ini, dia komentator saham, dia bukan trader,
tentunya dia nggak ngerti cara trader, cuman cara trade umumnya dia nggak ngerti cara trading saham, cuma dia kerjanya komentator saham, dia kerjanya ngeliatin laporan keuangan, ngeliatin lilin-lilinnya atau candlestick-candlesticknya, kayak gitu dia, dan proyeksi dia udah dari tahun 2002, jadi udah hampir udah 19 tahun berarti mengcover ini saham GameStop ini targetnya cuma 16. Cuman targetnya 16 price target, cuman sekarang harganya dia bilang udah nobody cares about his $16 target kayak gitu. Ini perkataan dia bilang dia curhat, but he knows his opinion doesn't matter right now. We long past time where anyone who values my advice involves in GameStop. Jadi inilah ini kita tahu ini adalah simbol dari stock market 2.0 di mana para trader, para investor udah nggak lagi menghabiskan waktu ngeliatin laporan keuangan yang ya itu kan data mati kan. Ngeliat laporan keuangan yang mati, ngeliat ini pair-nya berapa, PBV-nya berapa, bisnisnya ada atau enggak, bisnisnya mau bangkrut atau enggak, itu sudah lewat, itu stock market 1.0. Sekarang kita tahu di masa stock market, ini pembelajaran di mana stock market 2.0 itu tuh nggak berguna. Bahkan salah satu komentator saham yang at least udah 19 tahun jadi komentator saham pun sudah sadar bahwa itu udah lewat masa itu, sekarang nggak ada lagi yang peduli. Dia ngasih target di 16 lah, mungkin dia buat proyeksi kayak macam-macam, targetnya di 16, sekarang udah 300 dan itu ininya, karena memang kita tahu ini juga pembelajaran buat kita, dan Anda yang belum tahu stock market 2.0 bisa nonton podcast kami di awal bahwa sekarang bandar saham di seluruh dunia nggak peduli lagi sama fundamental. Kenapa? Karena ini pandemik, fundamental udah hancur. Dulu bandar itu jualannya fundamental. Dia nawarin sahamnya, yuk beli saham gua, ini bagus nih kinerjanya, bagus nih bagus nih kinerjanya, prospeknya bagus, nanti harga batu bara mau naik atau apapun, atau udah murah. Jadi dulu memang cara bandar menawarkan sahamnya ke investor retail itu dengan menjual fundamental. Tapi sekarang kan fundamental sudah hancur. Di masa pandemik ini seluruh dunia resesi, jadi bandar udah nggak pakai fundamental lagi. Itu sebabnya analisa fundamental sudah nggak dipakai lagi sekarang. Mayoritas analisa fundamental udah nggak bisa dipakai lagi. Ini udah era, kalau di Indonesia namanya akhir dari era analisis, jadi era mologi, di mana semuanya berhubungan dengan bandar. Kayak gitu. Cuma nanti kita bahas tentang retail yang mengalahkan bandar di sini. Dan sekarang kita lihat, dan sekarang kita masuk ke arah stock market 2.0 di mana fokusnya itu bukan jualan fundamental lagi, tapi jualan mimpi dan pom-pom saham. Fundamental boleh hancur, seperti perusahaan GameStop ini fundamental boleh hancur, tokonya boleh tutup semua, tapi yang penting harga sahamnya digoreng, investor retail mau masuk. Ini juga kita tahu ini euforia juga yang terjadi di Indonesia. Stock market 2.0 ini at least sebelum krisis bandar yang melanda Indonesia, di mana bandar-bandar murka harga sahamnya dihancurin semua. Tapi sebelum krisis bandar di awal tahun ini kita sadar ini era homologi, di mana para artis, para influencer diminta untuk mempom-pom saham supaya orang berbondong-bondong membeli saham tersebut. Bahkan perusahaannya rugi pun nggak apa-apa, diiklankan aja supaya orang berbondong-bondong saham tersebut. Itu tentunya sangat menguntungkan buat bandar yang misalnya mau jualan saham tersebut atau menggoreng-goreng saham tersebut. Karena Anda bayangkan Anda tukang gorengan, ketika orang menyerbu gorengan Anda, tentunya Anda bisa menaikkan harga gorengan tersebut sesuka hati Anda. Jadi itu sesuatu yang ini. Dan di Amerika pun tentunya itu bukan fenomena hanya di Indonesia. Di Amerika pun misalnya GameStop, ini perdagangan kemarin di Yahoo Finance, perdagangan kemarin harga GameStop itu, transaksi GameStop itu nilai transaksinya itu sudah mengalahkan Apple. Ini yang ungu ini yang mengalahkan Apple, Microsoft, Amazon, atau perusahaan Facebook, Google dan lain-lain. Nilai transaksinya udah kalah banyak. Orang berbondong-bondong membeli, menjual, tuker-tukeran uang saham di saham GameStop. Jadi
Apa ini GameStop yang nggak peduli? Ini era stock market 2.0, ini perusahaan ada atau nggak peduli. Yang penting jualan mimpi. Itu yang kita bisa bahas. Jadi transaksinya orang lebih banyak pengen punya GameStop daripada punya Apple, Microsoft, Amazon, Google, dan lain-lain. Karena ini perusahaan beneran. Kalau ini perusahaan mimpi. Apple itu tahu beneran, Microsoft beneran, ini perusahaan mimpi. Tesla ini perusahaan mimpi, jadi transaksinya besar. Nggak untung gitu, nggak untung, tapi itulah era stock market 2.0 yang saya katakan tadi kayak gitu. Dan terus apa kunci sukses dari GameStop ini? Apa kunci suksesnya? Kenapa perusahaan yang nanti kita bahas, perusahaan yang udah hampir bangkrut itu bisa terbang tinggi? Jadi ini satu headline-nya, Reddit and Elon Musk made GameStop jump even more in after hours trading. Jadi ini kuncinya ada di Reddit dan Elon Musk. Ini yang membuat perusahaan yang hampir bangkrut ini harga sahamnya terbang dan jadi saham yang paling dikejar di bursa saham Amerika yang memang sedang masuk euforia stock market 2.0 di mana saham-saham busuk sedang digoreng. 2 hari lalu saham BlackBerry digoreng, saham-saham yang krisis sudah mau bubar di masa pandemik ini sedang digoreng. Reddit itu jadi di Amerika ada fenomena baru. Jadi kalau di Indonesia para influencer biasa mempom-pom sahamnya itu mengiklankan saham yang mau digorengnya atau yang sedang digorengnya, biasanya di Instagram, di grup Telegram, biasanya ini misalnya founder group itu mempom-pom saham di grup Telegram. Membernya suruh beli saham ini, suruh jual saham ini, seperti itu. Kalau di Amerika itu dilakukan sosial media yang digunakan itu di Reddit namanya. Dan ada grup yang memang sedang hot-hotnya disebut Wall Street Bets. Ini dianggap ini detailnya. Wall Street Bets ini subscribernya 1,8 juta last year. Dan sebulan Januari ini naik sampai 2,2 juta. Jadi ini grup pom-pom di Amerika, di mana Wall Street Bets dari Reddit Forum seperti itu. Grup ini populer dengan ini banyak dipakai untuk mempom-pom saham. Ini di sini diberitakan ada newly bankrupt car rental giants, jadi salah satu penyewaan mobil yang bangkrut itu dipom-pom di Reddit ini, dan saham Chinese coffee chains yang baru aja di delistingkan juga dipom-pom di sini. Dan ini juga big fans dari saham Tesla. Jadi saham Tesla yang juga dipom-pom di sini. Jadi sangat ini di waktu yang sama ketika dipom-pom di Reddit, Bapak Elon Musk yang adalah notabene adalah bapak pom-pom saham dunia yang sudah berhasil membuatnya jadi orang terkaya di dunia, juga ikut mempom-pom saham ini, di mana dia ngasih linknya di Twitternya, GameStop gitu kayak gini, ngasih link, ini untuk orang bergabung dalam grup pom-pom saham Wall Street Bets ini. Seperti itu. Jadi ini fenomena yang menarik. Ini yang menyebabkan banyak investor retail menganggap bahwa ini kan grup saham retail. Wall Street Bets ini kan grup saham retail. Grup saham retail berarti sekarang ini grup pom-pom investor retail bersatu semua nih, yang 1,8 juta ini atau sekarang 2,2 juta semua beli saham itu, makanya harganya naik. Itu yang dianggap. Jadi ini pertanyaan sekarang adalah benarkah kalau investor retail bersatu bisa mengalahkan bandar? Ini pertanyaan terbesarnya kan. Sekarang ini karena itu fenomena yang terjadi kalau dianggap investor retail bersatu dan bisa mengalahkan bandar. Cuman mari kita pelajari lebih detail tentang kasus ini. Jadi pertanyaannya, kita lihat di sini ada komentator saham yang bekerja di Wall Street, ya. Dia hanya bekerja di Wall Street. Di Wall Street banyak orang bekerja, bukan hanya trader yang mengatur pergerakan harga, bukan cuma bandar yang mengatur pergerakan harga. Di Wall Street ada juga komentator saham yang disuruh kerja ngelayatin laporan keuangan, nyoret-nyoret candlestick. Ada juga office boy yang kerja di Wall Street. Jadi banyak yang kerja di Wall Street. Kayak gitu, tadi kita lihat komentator saham targetnya 16. Tapi harganya 347.
Jadi itu yang dianggap retail itu bisa mengalahkan, lebih pintar sekarang dari komentator saham yang kerjanya belajar, nyariin sertifikat, dan membahas laporan keuangan. Yes, itu benar, karena ini udah masuk era stock market 2.0. Tapi apakah benar investor retail bisa bersatu mengalahkan bandar? Ini, kita lihat ininya. Ini dibilang, ini juga di-highlight, changing face of investing. Jadi ini menggambarkan, GameStop ini menggambarkan berubahnya muka investing, atau yang kami sebut stock market 2.0, di mana harga saham udah nggak ada hubungannya lagi dengan fundamental perusahaan, kayak gitu. Ini sedikit berita, coronavirus pandemic hit GameStop hard. Jadi sama, ini karena retailer, sama kayak retailer seluruh dunia, bisnisnya hancur di masa pandemik. Dia berencana menutup 450 tokonya tahun ini. Dan tapi sekarang jadi perusahaan yang ini yang besar-besaran, dan menganggap ini battle between army of small investor on Wall Street that show no sign of abating, highlight fundamental shift. Ini fundamental shift on investing, perubahan besar dari investing, di mana sekarang orang udah nggak main ekonomian lagi di bursa saham. Sekarang memang adu kekuatan. Ini dianggap perang antara small investor dan Wall Street. Mari kita lihat lebih detail. Ini jangan lupa, ini yang nulis adalah wartawan berdasarkan informasi-informasi yang dia punya, bukan karena di Amerika nggak ada data broker summary. Jadi impossible mengetahui siapa yang lagi beli, siapa yang lagi jual. Yang diketahui oleh semua orang saat ini adalah ini lagi dipom-pom di Wall Street Bets, lagi dipom-pom sama Om Elon Musk, bapak pom-pom saham dunia, dan juga ada dua trader sama fund manager yang ngaku kalah, dia nge-short dan harus short cover, harus rugi besar di saham ini, dan yang diketahui juga harganya terbang. Ini last April, lanjut April lalu ketika perusahaan mengannounce dia bakal tutup tokonya, harganya cuma di $3.25 per lembar saham. Sekarang ini di berita ini 148, sekarang udah digoreng lagi ke 347. Terus apa sebenarnya yang terjadi? Ini kuncinya untuk kita tahu apakah benar digorengnya saham GameStop ini membuat retail kaya, atau ternyata orang lain yang jadi kaya. Apakah Wall Street jadi miskin, retail jadi kaya? Kalau gitu, oke, kita anggap berarti small investor menang. Ataukah orang lain yang jadi kaya? Kita lihat di sini, ada informasi menarik di sini, di mana di sini seorang investor, Ryan Cohen, membeli saham ini sebanyak 13%. 13%, dan kenapa perusahaan bangkrut mau dibeli? Dia mau karena katanya mau dirubah, ini mau jadi bisnis online. Untuk apa dirubah jadi bisnis online? Untuk menjadi rival, lawan besar dari Amazon. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau digambarkan di Indonesia, Anda ngelihat ada toko mau bangkrut, terus Anda akuisisi tokonya mau bangkrut. Terus Anda, kenapa mau diakuisisi? Anda punya mimpi. Anda mau punya mimpi, toko bangkrut ini mau saya rubah jadi lawannya Tokopedia. Untuk jadi rival utama Tokopedia dan Shopee. Itu mimpi. Itu mimpi. Bisa terlaksana, bisa enggak, bisa dilaksanakan atau tidak. Tapi tentunya cari duitnya jangan pakai mimpi. Cari duitnya adalah borong sahamnya di harga bawah, terus digoreng. Kan gitu. Harga sahamnya digoreng karena ini udah era stock market 2.0. Orang pun udah nggak peduli sama fundamental. Wong perusahaan fundamentalnya jelek semua. Wong lagi krisis semua. Harga sahamnya digoreng. Pertanyaannya sekarang, anggaplah dia beli di harga $5. Si Ryan Cohen ini. Kan dia beli September. Ini 3, di awal ini 17 kan. Di awal tahun dia 17, anggaplah dia beli di harga $10 per lembar saham sebanyak 13%. Sekarang 347. Siapa yang tambah kaya?
Tentu yang tambah kaya dari ini adalah penggoreng saham mayoritas, pemilik saham mayoritas. Apakah dia retail? Ya bukan. Ya bukan, kayak gitu. Nah, harga sahamnya kan udah naik lama, dia udah punya banyak. Retail baru beli 2 hari terakhir. Di harga $140 per lembar saham sampai $347 per lembar saham. Yang beli di harga 10, jual di 100 senang, 110 senang, 120 senang, 347 pun akan lebih senang. Jadi yang kaya tetap pemegang saham utama, bukan retail. Retail cuma ikut kegilaan aja, tuker-tukeran saham. Hal yang sama juga terjadi di Elon Musk. Tesla untungnya kecil. Prospeknya nggak tahu cerah atau enggak. Tapi kita tahu di sini juga Elon Musk itu saham Tesla adalah salah satu saham yang favoritnya dan sering dipom-pom di Wall Street Bets. Grup pom-pom saham tadi, Elon Musk juga berpartisipasi aktif di situ. Supaya apa? Apakah supaya buat member grupnya kaya? Bukan. Supaya dia jadi kaya. Karena itulah era stock market 2.0 di mana Elon Musk sekarang susah jualan mobil lagi pandemik. Mendingan jualan saham. Mendingan goreng saham. Dan kejeniusan beliau itu membuat dia jadi orang terkaya di dunia beberapa waktu lalu, dan dia simbol dari stock market 2.0. Di mana nggak usah lagi pusing-pusing melakukan yang itu. Dimana nggak usah pusing lagi untuk kita nggak usah pusing lagi untuk tadi ada error ini, nggak usah pusing lagi untuk nggak usah pusing lagi untuk ngurus perusahaannya lagi. Sekarang adalah zaman yuk goreng saham, seperti itu. Oke, dan sebenarnya ini bukan cerita lama di bursa saham, bukan cerita baru di bursa saham. Beberapa tahun lalu, salah satu investor legendaris, trader legendaris di Indonesia, gitu, Om BT, itu juga sukses melakukan yang sama, di mana dulu ada departemen store udah tutup namanya Rimo. Rimonya dibeli, diborong saham dia di harga bawah pakai metode right issue, terus dirubah, dibuat mimpi. Ingat, beli di bawah, ciptakan mimpi. Waktu itu mimpinya adalah mau jualan properti. Dan ketika mimpinya sudah dipercaya orang, sambil ditebar mimpi, harga sahamnya digoreng dari 50-an digoreng sampai 700. Di 700 ini Pak BT dia menawarkan ke ribuan investor retail di Indonesia kayak gitu di tahun 2017 lalu. Udah itu setelah laku melalui private placement, di mana ditawarkan ke investor retail. Anda bisa googling ceritanya. Investor retail ngeborong di harga atas ini. Udah itu harga sahamnya dihancurkan sampai 200 dan sekarang sudah digocapkan sahamnya. Jadi ini sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa terjadi di bursa saham, bahkan sebelum era stock market 2.0. Di mana perusahaan bangkrut dibeli, dibuat mimpi besar-besar. Setelah itu, setelah orang percaya, retail euforia ngeborong sahamnya, dia jual pelan-pelan. Setelah itu ya mau dia. Kalau ini sahamnya digocapkan, kalau nggak turun pelan-pelan atau orang sadar ini ngapain nih gitu. Apakah mimpinya jadi akan terlaksana? Ya belum tentu dan nggak harus lagi kan. Kalau si Cohen tadi dia beli di harga 10, kalau dia bisa jualan di average 250 aja. $250 per barang, ngapain lagi dia susah-susah ngembangin tokonya untuk menyaingi Amazon. Tentunya itu nggak relevan, nggak logis bagi seorang pemain besar melakukan itu, karena ya udah beli aja perusahaan busuk lain, goreng lagi, nanti jual lagi. Kayak gitu. Itulah era stock market 2.0. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan Bandar dikalahkan di sini. Karena yang dikalahkan adalah dua short seller yang kecil. Kita nggak dengar nama ada JP Morgan di sini, Merrill Lynch di sini, Credit Suisse di sini nggak ada. Ini Melvin Capital. Jadi si Melvin ini yang dikalahkan. Atau Andrew Lev.
Dan kalau Anda tahu bandar adalah yang mengatur pergerakan harga saham. Kalau Anda masih baru, masih belum terlalu paham tentang bandar itu apa, bandar adalah yang mengatur pergerakan harga saham. Jadi Anda kalau beli saham, misalnya Anda beli saham Antam di 1.000, yang bisa Anda lakukan kan, ya Anda baca berita, Anda nyoret-nyoret candlestick-nya atau apapun. Tapi Anda nggak bisa mutusin kan besok harga sahamnya jadi 1.100 atau jadi 900. Nah, yang mutusin itu bandar. Kurang lebih itu bandar. Jadi retail walaupun rajin baca laporan keuangan, rajin baca berita, atau mencoret-coret grafik dengan berbagai warna, retail goalnya ujungnya hanya berharap supaya bandar menaikkan harga saham. Jadi sudah jelas. Dua orang ini, Bapak Melvin Capital dan Bapak Andrew Lev itu bukan bandar. Karena dia nge-short kok. Artinya dia nggak punya barang dan dia nggak naikin. Kalau dia yang naikin, dia juga yang nurunin. Tapi dia di atas, dia berharap bakal turun, dia minjam sama orang jualan. Artinya dia saham aja nggak punya. Gimana dia mau bisa naikin harga? Jadi jelas dia bukan bandar, dia hanya pemain kecil. Anda bisa googling, bisa baca pemberitaannya di Yahoo Finance, mereka bukan bandar, mereka hanya investor retail yang gedean dikit, yang mungkin masih pakai mindset lama, stock market 1.0, di mana dia nganggap ini perusahaan busuk digoreng, bakal segera hancur, dia jual, ternyata nggak segera hancur. Apalagi kabar buruknya setelah mereka short, Bapak Pompong Dunia ikut mempromosikan. Jadi semakin banyak yang ngejar saham gorengan itu, semakin banyak orang yang percaya kalau saham gorengannya bakal terus terbang, dan dia mengalami kerugian besar. Seperti itu. Dan Bapak Michael Patcher ini juga tentunya dia nggak punya hak apa-apa untuk menggerakkan harga saham. Kerjaan dia cuma baca laporan keuangan. Dia mungkin saya nggak tahu dia, kalau ini sih biasanya kalau udah dari 2002 nggak cover, berarti dia kerjanya biasa bacain laporan keuangannya ini kayak gitu, dia nggak mengatur pergerakan harga. Bahkan biasanya kalau komentator saham ini dia beli sahamnya aja nggak boleh, jadi dia nggak punya hak apa-apa untuk mutusin harga sahamnya naik atau turun karena dia punya aja enggak. Seperti itu. Jadi pandangan saya ini, jadi saya nggak melihat ada tanda-tanda ini. Jadi yang saya pelajari di sini yang kaya jelas si pemegang saham utama, bukan retail. Saya percaya dalam kondisi kayak gini, dalam kondisi seperti ini, cepat atau lambat, jualan mimpi ini cepat atau lambat harga sahamnya akan jatuh. Kapannya saya nggak tahu. Dan saya nggak di Amerika, saya nggak bisa short sell. Kapannya saya nggak tahu. Kapan perusahaannya jatuh? Ketika pemegang saham utamanya memutuskan, yuk kita berhenti pom-pom, kita jual semua ke retail. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu yang terjadi dalam kasus ini. Oke, kurang lebih itu aja. Saya harap Anda bisa belajar something di sini tapi memang benar kalau retail bersatu. Kalau ada 1 juta investor retail bersatu di Indonesia, yes, harga saham bisa bergerak naik dengan kekuatan retail. Tapi masalahnya kan 1 juta investor retail itu nggak mungkin bersatu semua mau beli satu saham yang sama. Walaupun beli di waktu yang sama, lama-lama kan ada yang juga ngejual. Ada yang berharap naiknya ke 200, ada yang di 70 aja udah happy. Di 70 dia udah profit taking. Jadi retail itu meskipun besar, tentunya nggak punya kekuatan menggerakkan harga. Forum saham apakah bisa menggerakkan harga? Bisa. Tapi tentunya itu beresiko bagi misalnya founder forum saham, kalau dia mau ngepom-pom satu saham, grupnya banyak. Misalnya, jadi apa yang dia lakukan tentunya kan dia beli di harga bawah. Terus dipom-pom sambil digoreng, di atas apakah dia mau terus ngegoreng atau dia mau profit taking? Atau dia bekerja sama langsung sama bandar, karena bagi para influencer jauh lebih mudah bekerja sama dengan bandar yang cuma 1 orang atau 1 pihak daripada bekerja sama 1 juta investor retail yang dia nggak ngerti. Jadi mendingan dia beli di bawah, goreng ke atas, ketika member-membernya mulai masuk, dia jualan. Karena kalau dia nggak duluan jualan dan dia masih terus ngegoreng, bisa-bisa malah membernya yang profit taking duluan. Beresiko. Mendingan mumpung dia punya modal di bawah,
membernya masuk, mending jualan. Itu cara mudah untuk menggoreng saham, dan saya nggak percaya retail bisa bersatu. Even di GameStop di Wall Street Bets di Amerika pun, walaupun orangnya 1 juta pun, kita lihat yang paling kaya dari member grup itu ya Bapak Elon Musk sendiri, yang notabene adalah Bapak pom-pom saham dunia dan juga pernah jadi orang terkaya dunia di tahun 2021 ini. Jadi kurang lebih itu pandangan saya. Silakan kalau Anda yang punya komentar, punya pertanyaan, terutama tentang stock market 2.0 ini, di mana bursa saham bertransformasi, wajah baru dari bursa saham, silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau Anda suka, dislike kalau nggak suka. Thank you. See you next time.